Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Salma Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang PowerPoint Bahasa Indonesia. Yang pertama, tentang surat lamaran pekerjaan. Pengertiannya yaitu surat lamaran kerja adalah jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada pihak kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Yang kedua adalah jenis. Ada dua, yaitu untuk jenis pembuatannya dibagi dua berdasarkan riwayat hidup yang dipisah dan riwayat hidup yang digabung. Menurut sumber informasi lowongan pekerjaan dibagi empat, yaitu berdasarkan sumber media cetak, media audio, media dari orang lain, dan dari inisiatif diri sendiri. Isi dari surat lamaran kerja yaitu permohonan seseorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang ia lamar. Kemudian ada kebahasaan dan sistematika. Yang pertama yaitu ketepatan kata, yang kedua keefektifan kalimat, yang ketiga kepaduan paragraf, dan yang keempat ketepatan kata. Lanjut sistematika yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua lampiran surat, yang ketiga nama dan alamat tujuan surat, yang keempat salam pembuka, yang kelima pembuka surat, yang keenam isi surat, yang ketujuh penutup surat, dan yang terakhir salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Contohnya bisa kita lihat materi kedua yaitu teks cerita sejarah. Yang pertama pengertiannya. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Ciri-cirinya menampilkan latar masa lalu, isi berupa fakta atau fiksi. Yang ketiga disajikan secara kronologis. Yang terakhir sering menggunakan konjungsi temporal. Jenisnya berdasarkan fakta sejarah dan berdasarkan sejarah fiksi. Cara menyusunnya yaitu dengan wawancara. Kita bisa mencari narasumber terpercaya, dan yang kedua menulis kreatif itu dari inisiatif sendiri. Nilai-nilainya ada 5, yaitu moral, budaya, kepahlawanan, sosial, dan religius. Strukturnya ada abstrak, yaitu berisi ringkasan pendahuluan, yang kedua orientasi perkenalan, yang ketiga komplikasi, mulainya ada masalah, yang keempat klimaks puncak masalah, yang kelima resolusi, dan yang terakhir koda, yaitu pesan dari penulis. Unsur pembangun ada 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik yaitu berisi tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang. Ekstrinsik yaitu ada 2, rekaan kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Dan yang kedua dari segi corak penceritaan. Contohnya bisa kita lihat. Oke, materi terakhir yaitu ciri kebahasaan teks sejarah, yaitu kata keterangan berupa kata sifat, majas, dan bahasa kias. Kata sifat yaitu seperti adverbia, majas seperti majas litotes, hiperbola, dan lainnya. Bahasa kias yaitu contohnya wajahnya cantik seperti rembulan. Materi terakhir yaitu teks editorial. Teks editorial adalah suatu opini atau pendapat yang ditulis oleh pengarang sebuah media terhadap isu aktual yang beredar di masyarakat. Teks ini juga berguna sebagai sumber informasi. Jenisnya ada 3, yaitu interpretatif, yaitu menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur. Yang kedua kontroversial, meyakinkan pembaca kepada kepercayaan terhadap isu. Yang ketiga explanatory, mengidentifikasi suatu masalah dan menyaksikan masyarakat terhadap suatu isu.
Strukturnya ada tesis, argumentasi, dan teori. Tesis berisi tentang pernyataan pendapat, argumentasi berisi alasan atau bukti, terakhir berisi penegasan ulang yang didukung satu fakta. Kaidah kebahasaannya ada adverbia, konjungsi, verba material, verba mental, dan verba rasional. Contohnya bisa kita lihat teks banjir dari Indonesia. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.